Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar, dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta. Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan.
Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam nggak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu nggak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam, tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan nggak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih, yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski prosesnya nggak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta. Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segway 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya.
Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada 2 bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping 2 bintang dan 1 lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi.
Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini.